Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan waktu pada sidang proposal kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Aang Kunevi selaku dosen pembimbing saya Efraim Yulian akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengendalian Pajak Terhadap Biaya Ekuitas dengan Efisiensi Investasi sebagai Variabel Intervening. Pada bagian pertama akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di mana latar belakang penelitian ini adalah pada tahun 2016 Indonesia dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro memberlakukan kebijakan tax amnesty, di mana selanjutnya pada 2017 pemerintahan berusaha untuk mengurangi perilaku pengendalian pajak dengan reformasi pajak. Kemudian di tahun 2018 dengan Menteri Keuangan yang baru, Ibu Sri Mulyani, menetapkan target tax ratio Indonesia pada tahun 2019 mendatang harus berkisar 11,4% hingga 11,9% dari PDB nasional. Kebijakan ini tentunya untuk meningkatkan penghematan negara meningkatkan penerimaan negara dari pajak sebagai APBN dan dalam rangka upaya meningkatkan reformasi pajak. Berdasarkan target yang ditetapkan Ibu Sri Mulyani, di mana capaian tax ratio Indonesia pada 2019 menyentuh angka 11,9%. Artinya ini berhasil. Selanjutnya, persepsi akan penghindaran pajak perusahaan adalah untuk upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Seorang manajer akan melakukan penghindaran pajak sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat difokuskan atau dialokasikan ke investasi. Kegiatan penghindaran pajak dan efisiensi investasi harapannya dapat menurunkan biaya ekuitas, di mana biaya ekuitas ini menjadi persepsi akan seorang investor dalam melakukan menghimpun dana atau memberikan dana kepada perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Majid et al. Yang meneliti pengaruh dari efisiensi investasi terhadap biaya ekuitas. Kemudian juga mengacu pada penelitian Jun et al. Pada 2019 mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya ekuitas. Sehingga penelitian ini akan menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya ekuitas yang dimediasi oleh efisiensi investasi. Hal ini menjadi research gap di penelitian saya dan juga untuk perumusan permasalahan saya. Selanjutnya, mengenai tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh langsung penghindaran pajak terhadap biaya ekuitas, kemudian penghindaran pajak terhadap efisiensi investasi, kemudian efisiensi investasi terhadap biaya ekuitas, serta efisiensi investasi sebagai mediasi di antara penghindaran pajak dengan biaya ekuitas. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian ini secara teoritis sebagai penguat penelitian sebelumnya dan sebagai sumber referensi baca bagi khalayak umum. Untuk secara praktis dapat sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dan efisiensi investasi. Selanjutnya, secara kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk Kementerian Keuangan dalam membuat kebijakan mengenai penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Selanjutnya, mengenai tinjauan pustaka, di sini saya menggunakan beberapa landasan teori, diantaranya adalah informasi asimetris, di mana informasi asimetris ini menggambarkan hubungan antara manajer dengan investor. Biasa disebut juga hubungan antara prinsipal maupun agen, yang mana seorang manajer pasti akan memiliki informasi yang lebih ketimbang investor. Hal ini yang menimbulkan adanya konflik keagenan. Selanjutnya, mengenai teori biaya ekuitas, di mana biaya ekuitas ini sebagai tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemilik dana atau yang memberikan dana atau sebagai investor. Namun di sisi lain, perusahaan menganggap biaya ekuitas ini harus diturunkan angkanya. Selanjutnya adalah penghindaran pajak, di mana
Pengindaran pajak yang merupakan upaya untuk memperkecil kewajiban perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak. Kemudian selanjutnya adalah teori mengenai efisiensi investasi, yang mana menjadi harapan perusahaan agar tidak mengalami over atau under investment. Contohnya berikutnya adalah pengembangan hipotesis, di mana pada hipotesis pertama adalah pengindaran pajak terhadap biaya ekuitas dengan menunjukkan adanya hubungan secara negatif di penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh John et al. Namun pada penelitian Go et al. Menyatakan bahwa aktivitas pengindaran pajak secara agresif pada biaya ekuitas yang tinggi, artinya memiliki hubungan yang positif. Selanjutnya, untuk pengindaran pajak terhadap efisiensi investasi, di sini menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas pengindaran pajak itu dapat menurunkan efisiensi investasi. Contohnya untuk hipotesis ketiga, yaitu menunjukkan efisiensi investasi yang lebih tinggi akan memperkecil biaya ekuitas. Sehingga hipotesis ketiga adalah untuk menguji pengaruh dari efisiensi investasi terhadap biaya ekuitas. Kemudian yang terakhir adalah ini menjadi hipotesis yang research gap saya pada penelitian ini, yaitu efisiensi investasi sebagai mediasi di antara pengindaran pajak dengan biaya ekuitas, yang mana dari pengindaran pajak ini dapat meningkatkan asimetri informasi. Lebih lanjut lagi, dana perusahaan dapat dialokasikan pada investasi, dan investasi harus dilakukan secara efisien. Selanjutnya, dalam melakukan efisiensi investasi juga memperkecil dari informasi asimetris, yang lebih lanjut lagi akan mempengaruhi pada biaya ekuitas. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang saya gunakan, terdapat 5 penelitian terdahulu. Untuk selanjutnya masuk pada bab 3, metodologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian terlebih dahulu, di mana jenis penelitian yang saya gunakan merupakan jenis explanatory dengan menggunakan data sekunder yang saya ambil dari laporan tahunan, laporan keuangan, kemudian sumber data saya ambil dari IDX dan IDN Finance dan juga website perusahaan. Untuk populasi dan sampel, kemudian saya melakukan data selection dari tahun 2016, kemudian saya kurangi dengan perusahaan yang di listing di tahun 2016 ke atas. Kemudian juga mengurangi perusahaan yang ada di sektor keuangan. Untuk periode sampel penelitian menggunakan PSAK 16 dan juga kebijakan mengenai tax amnesty di tahun 2016. Selanjutnya di sini adalah model penelitian. Model penelitian ada sebagai berikut, di mana pengindaran pajak itu sebagai variabel independen, biaya ekuitas sebagai variabel dependen, dan efisiensi investasi sebagai variabel mediasi. Dengan hipotesis pertama yaitu pengaruh pengindaran pajak terhadap biaya ekuitas, hipotesis kedua adalah pengindaran pajak terhadap efisiensi investasi, kemudian hipotesis ketiga adalah efisiensi investasi terhadap biaya ekuitas, dan terakhir adalah hipotesis keempat mengenai efisiensi investasi berperan sebagai mediasi. Saja ini merupakan model rumus dari setiap variabel, dan juga ada tambahan akan variabel kontrol. Selanjutnya mengenai teknik pengolahan data, yaitu sebagai berikut, dengan melakukan analisis deskripsi, yaitu melalui MEAN, standar deviasi dan minimum maksimum, kemudian melakukan uji model, uji asumsi klasik, uji mediasi menggunakan uji Sobel, dan menguji hipotesis dari persamaan di atas. Dapat dilihat bahwa persamaan dari model regresi, di mana persamaan pertama ini menunjukkan hipotesis pertama, persamaan kedua merupakan hipotesis kedua, persamaan ketiga adalah merupakan dari hipotesis ketiga, dan persamaan keempat adalah hipotesis keempat. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kali ini terdapat kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan Ibu dosen penguji, dan juga dosen pembimbing saya Pak Aang Kunevi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.